Janji Wabuk pada saat itu, uang itu untuk modal usaha dan akan dipantau oleh tim Wabuk. Bagikeun we bisi jiga geus. Saya teh kan anjing aya naon sih teh. Yang tahap 1 20 juta kan? Iya, 20 juta. DP-nya 10. DP-nya 10. 10 dibagi-bagi lagi. Enggak lah. Oh, enggak. Ada pikiran bahwa brother juga main di situ. Nah, justru saya itu malah dikambing hitamkan terus. Jangan sampai ada perkataan orang lain, kita memanfaatin pemerintah atau minta-minta proposal maaf. Saya buka dong pintu-pintu semua. Gitu. Termasuk ke Pemda? Iya, saya termasuk buka. pengusaha? Iya, karena saya pengen ada kebaikan buat anak-anak ojol. Gimana caranya mengangkat harkat derajat ojol bisa setara dengan orang lain. Kita berkendaraan semua nih. Ya. Nilai aset anggota yayasan itu lebih dari 60 miliar. Hitung-hitung ku saya, tina setahun. Ya. Kurang teh nyumbang sekitar 1,5 miliaran setahun teh. Wis, dapat reward apa dari pemerintah? Saya sadar diri gitu ya. Jangan karena jelma mel emangnya aku dipaksa. Kan brother yang bawa ke sini. Saya nggak tahu itu uang cair. Isu di luar, ojol itu dia main di Pemda. Di pendopo juga dibayar nggak? Sumpah demi Allah, pihak kami juga tidak tahu. Karena kalau lihat dari sini seperti by design. Makan nggak dodol? Iya. Ini dodol Garut. Mantap. Oke. Jadi dodol piknik, Dodol guys. piknik. Halo Saya Pak harus- Jato. Dodol piknik. Oh gitu. Jadi obrolan itu cocok pada saat ada dodol, ada kopi. Wah, meledak pokoknya. Asli. Mantap. Dodol kebanggaan orang Garut, si legend ini kayak ya. Didorong, Brad, didorong. Saya jam-jam. Bukannya. Oke. Saatnya obrolan. Ngobrol bareng Bolan. Morning Good dulu dong. 3, 2, 1. Morning Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojol Garut. Ini episode yang kedua. Dan episode yang hangat-hangat jahe. Bolan, kamu harus klarifikasi ya, bukan saya harus klarifikasi mah. Tapi si ojol sendiri. Dan ini thank you banget udah datang dari sekjen ya? Salah satu ketua komunitas. Salah satu ketua komunitas ojol Garut. Ketua. Oke. Ketua juga ya? Bendahara. Oh, bendahara yayasan. Bendahara yayasan. Oke, brotherku. Kita memang ada pertanyaan besar. Jadi, Lan tolong datengin anak-anak ojol untuk klarifikasi. Karena tahu kan, ada cerita bahwa ojol itu bermain. Bermain naon sih? Cek saya emang nggak ada bermain. Brad, memang ceritanya siapa nih yang bisa menceritakan bahwa di ojol itu ada sesuatu, ada masalah lah. Nggak, intinya mah di ojol ada masalah, bener nggak? Siapa yang mau bisa ngomong? Disebut masalah mungkin tidak, disebut tidak ya masalah. Something wrong berarti. My mistake. Gimana? Ya Bang? mungkin dari kepengurusan yang dulu ya. Kebetulan saya sekarang jadi ketua yayasan di Yayasan Pengudi Online Mandiri ya. Bolan. Kenapa saya bisa jadi ketua yayasan? Ya sebelumnya emang ada something wrong, ya saya menyebutnya something wrong ya, supaya lebih elegan seetik lahnya. Ada suatu hal yang emang bisa disebut di luar nulur asli, karena yang kita pikirkan tidak mungkin ternyata mungkin dilakukan. Dan ngeri lah. Dengan sosok beliau yang dianggap religius itu apa dan sebagainya. Poek. Pokoknya di luar nurut asli gitu ya. Nah, dari sekian lama waktu akhirnya terbongkar ya. Alhamdulillah ini saksi-saksi kejadian pada saat itu. Ini Kang Ubay yang waktu itu ketika dikasih bantuan secara pribadi oleh Teh Putri ya. Ini Kang Ubay atau Kang Cahya, dia ketua komunitas dari Evro. Kebetulan Kang Ubay sendiri waktu itu ada dipercaya untuk megang bengkel dari bantuan Teh Putri itu. Karena nunyase ya. Yang 50 juta itu? Belum 50. 30 juta. Oh, baru 30 juta pada saat itu. Ya alhamdulillah berjalannya waktu, bengkel berjalan gitu. Mungkin nanti Kang Ubay yang bicara gitu ya. Nah ini ada Kang Gea. Kang Gea itu kebetulan
struktural di bendara umum yayasan. Oke. Kalau saya waktu itu sebelumnya jadi wakil ketua di pengawas di yayasan itu. Oke. Gitu. Mungkin untuk Kang Bal untuk masalah itu bisa menanyakan langsung pribadi masing-masing lah. Karena waktu perjalanan awal Kang Ubay ya? tahu Kang Ubay tahu. Kalau ini memang terdolimi. Bapak disalahkan situ. Sepekan terdolimi nih. Bapak fitnah kan? Ya. Tapi Brad, sebelum saya nanya nih ke Iya, ketua yayasan, iya. kita ngobrol dulu nih dari awal, Brad. Keterlibatan brother di yayasan itu Iya. sebagai apa waktu itu? Saya itu sebetulnya bukan bagian di dalam tubuh yayasan itu, bukan. Saya ini hanya sebatas ketua komunitas. Oke. Nah, Ada salah berapa satu komunitas memang pas di yayasan itu? Kenapa? Waktu gabung itu ada berapa komunitas? Emang semua komunitas juga gabung di yayasan, cuman ada timnya nih yang khusus yayasan mah pengelolanya lah. Struktural yayasan. Gitu. Dan saya bukan salah satunya, bukan. Kalau saya mah Bukan salah satunya dari yayasan. bukan, betul. Nah, maksudnya keterlibatan brother di yayasan Nah, apa? gini awalnya. Om, jadi kan dulu teh ketika Ibu Abu pas di pendopo itu Kang ya, dulu teh mau Doa bersama. ngasih bantuan lah untuk modal usaha ojol katanya gitu. Nah, kita ini ketua komunitas itu di belakang itu banyak yang papaletekan. Apa itu pepeletekan? Nah, isu lah mungkin. Cenah itu Banyak isu, Oh, ya, duit Oke. tadi dikumahakeun cenah ieu. Oke. Bagikeun we cenah lah. Sedangkan yang saya tahu kan duit uang itu nggak bisa dibagikan. Oke. Soalnya janji Wabuk pada saat itu uang itu untuk modal usaha dan akan dipantau oleh tim Wabuk. Oh. Tidak bisa dong uangnya dibagikan. Iya. Sedangkan di belakang itu ketua-ketua komunitas yang lain banyak isu lah. Bagikeun we bisa jigan geus. Saya teh kan anjing aya naon sih teh. Aya naon. Nah, saya sebagai salah satu Oke. ketua komunitas nih. Pengen tahu dong. Dan Ya. salah satunya pengen tahu itu panggilnya si ketua yayasan yang dulu. Nah, kita panggil tuh. Saya itu bentuk tim lah, tim kecil, tim penyusup cenah. Tim penyusup. perubahan, ya. Senyap Oke, ya. intelijen. Boleh disebut namanya yang tim penyusup itu? Oke, boleh, Wah, boleh. si Mang Bob, Mang Cepi, Bah Noki, Ketua Dedi, saya, dan si Jalu. Oke, 6 orang Itu tim penyusup, bukan bagian dari yayasan. yayasan, bukan. Oke. Ini akang-akang juga nggak tahu kan ya, saya tim penyusup nggak tahu ya. Karena Tahu apa penyusup. Aya naon juga teu ngarti gitu. Tapi nanti pertanyaan saya nanti ke sana. Dia nggak tahu, saya nggak percaya. Terus Sampai mana tadi? oke, sampai kita penyusup 6 orang itu ke timnya ya. Oh, iya, ke betul. yayasan. Kita panggil pada saat itu malam apa lupa lagi lah kalau malamnya mah. Malam-malam kita panggil ketua yayasan yang dulu, kita ajak ngopi. Oke. Di mana bos? Nah itulah. Aduh lah, mau ngopi lah. Sambil yang nanya-nanya masalah yayasan yuk. Langsung kesang. Oh datang lah Hari dia, datang. datang. Cuma ngumpul lah kita di salah satu kafe lah di Iya, tengah iya. kota, di pusat kota. Ngumpul. Kemudian kita bincang-bincang lah. Bos, kumaha ya? Ceplosan ya, kayaknya. Bos, Oke. kumaha yayasan teh? Usahanya bisa bikin kaman usaha, sudah kan mau dimulai ini kan ke belakang-belakang emang vakum. Oke. Setelah dibikinkan yayasan itu selama setahun itu emang gak ada aktivitas. Nah alhamdulillah Ibu Abu mau ngasih bantuan nih ke kita yang dulu mungkin akang juga tahu cara kata si bos itu kayak ya ketua yayasan yang dulu teh. Mau ada bantuan nih buat usaha, sok atuh dipakai naon itu teh. Ya aduh, ayolah kita bahas lagi itu mah. Oke. Nah, gini aja tuh, cenah kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam masalah yayasan, sok Ya. atuh gabung. Oke. Bagus, menyambut baik lah Ya. si ketua yayasan yang dulu teh. Respect kan. Sampai pada saat itu dibikinlah skema bahwa saya ini diangkat jadi wakil ketua yayasan. Meskipun kami itu ya nanti saat itu nggak Ya, langsung tunjuk di tempat ngopi kan, Iya. tanpa ada tim yayasan yang lain kan. Oke. Saya jadi wakil ketua yayasan, si Mang Bob jadi ketua bidang keanggotaan dan lain-lain. Saya lupa lagi lah, dan terpentingnya semuanya. Iya. Nah udah, nah mulai saat itu mulailah saya dibawa ketika ada aktivitas yayasan, salah satunya untuk pengambilan uang bantuan yang di Wabub tahap 1. Oke. Oh iya bertahap kan? Nah iya tahap 1. Iya, iya. Cuman kebetulan dulu teh yang tahap 1 itu saya nggak bisa ikut, Om. Oke. Nah nggak bisa ikut. Nah diambillah sama beliau.
Tapi ada LP mah bae ya duit geus ka tampa sakian heula. Kenapa ke kamu? Hah? Laporannya ke yang lain nggak? Kan saya Oke. wakil ketua yayasan. Saya tuh tidak tahu kenapa di dalam tubuh yayasannya itu tuh nggak ada komunikasi. Oke. Nanti lah boleh ditanya-tanya ya, Menggia juga kan nggak tahu apa-apa cenah gitu kan. Sebagai Bandung. Oke. Nah, kumaha tuh bos, saya teh kan gitu, kumaha tuh bos. Nyake malam cenah tuang bikin cenah jang DP tempatnya ngajak saya itu mah. Oke. Pas ngasih DP tuh, Hmm. dikasihlah DP 10 juta Iya. sama yang punya tempat. Oh. Dengan alasan kan kalau misalkan dikasih pula juga nanti kunci dikasih, waktu sewanya jalan kan aktivitas bengkel nggak bakalan jalan kan, belum ada apa-apa kan. Yang tahap 1 20 juta kan? Iya 20 juta. DP-nya 10. DP-nya 10. 10 dibagi-bagi lagi. Enggak lah. Oh, enggak. Eta ke kusi obos eta Si lah. Obos lah. Oh. Kamu tahu yang 10 masih di keep. Masih dikit lah kan saya tahu dikasih DP-nya 10 juta saya tahu. Oke. Saya tahu. Terus? Nah, itu selang waktunya itu bos Om ke tahap kedua itu kalau nggak salah itu tanggal 6, Yes. yang tahap kedua itu tanggal 18. Sabtu saya masih ingat soalnya saya gawe setengah poe pas teh. Jam setengah 12 siang tanggal 18 saya ditelepon. Baik di mana? Pegawaian kene. Ya. Hari cenah uang nyokot duit cenah ka dan wabu. Ya. Duit itu mah bah eta nu Tahap jasa kedua. bantuan. Tahap 2 lah ya gitu ya. Oke, siap. Setengah 12 urus ayahnya, soalnya ya ngadadak. Siap. Ini lah. Ketemulah kita di depan di situ kan. Ketemu. Di Rumbin. Nah, ketemu. Ayo bah, masuklah ke dalam. Oke. Masuk kita ke dalam. Ketemulah sama si ibu siapa itulah, lupa lagi saya namanya. Ya. Dan itu uang sudah di TF dan bikin juga tulisan tadi saya ada bukti yang saya fotoin itu. Udah itu jumlahnya 10 juta. 10 juta. Habis di situ kita langsung menuju ke si bapak yang punya tempat sewa bengkel itu. Oke. Nah, untuk pelunasan lah judulnya, pelunasan sewa bengkel. Nah, muncullah di situ komunikasi kita dengan si bapak yang punya bengkel itu. Atuh Kang, senang geus we, udah we gini aja, mesin steamnya beli aja sekalian. Nanti kan kalau misalkan mau niat buka bengkel, modalnya belum ada, udah aja jalanin dulu cuci steamnya Oke. sambil nunggu sisa yang 20 jutanya lagi kan. Bagus tuh. Heeh. Ada keringanan. Kumaha bah? Geus cenah atuh bae. Hmm. Nah, jadilah dia dibeli. Oke. Dibeli. Tapi pada saat itu kan semestinya uang itu yang udah dipegang sama ketua yayasan yang dulu itu kan 30 juta nih. Yang dipakai DP itu 10. Sisa kan 10. Sisa 10 Oke, tambah 10 jadi kan 20 juta nih. Ya. Nah, tapi pada saat itu si ketua yayasan yang dulu itu ngasih ke apa? Ngasih ke si bapak yang punya tempat itu cuman 9,5 juta. Ya, dengan alasan bla 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 nggak tahu saya juga. Cuman dia ada janji ke yang punya tempat itu akan dilunasi setelah paling lama 1 minggu. Oke lah deal kata si yang punya tempat. Kasihlah kunci. Ya. Kasihlah kunci. Ambil kan sama saya kan penanggung jawab bengkel ya Pak Ceng. Ya. Penanggung jawab bengkel. Minggunya, Sabtu nih, besoknya kan Minggu lah, mulai saya buka tuh bengkel, Oke. diumumkan juga kan ke WA ojol, Ya. bahwa bengkel ojol itu udah mulai buka nih. Tapi yang saya bingung gini, bengkel nggak buka, Oke. sabun, Oke. bukannya udah naon, Oke. ini kan tanpa aktivitas nih bengkel Oke. buka, Hanya buka aja. hanya buka aja. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Oke. di kontak saya. Sabun tidak datang. Ya. Kumaha ya teh, ketua yayasan yang dulu, ketua ini belum ada ya ini udah dipesenin, belum datang tapi oh ya udahlah. Itu saya sampai 2 minggu nungguin apa? Nungguin sabun, nungguin yang kayak gitu tuh Ya. sampai 2 minggu. Alat peraga. Sampai saya di titik ada mencengang lah, kaget. Kenapa kaget? Yang punya tempat datang lagi ke saya. Ini macam lu. Oke. Kan gajinya dulu kan paling lama seminggu kan. Ya. Pada kenyataannya 2 minggu setelah bengkel itu buka dan tanpa aktivitas itu, intinya malah ngebuang-buang waktu pangitan dah. Ya. Sewa mah tetap jalan. Oke. Ya kan Om? Dan itu ternyata belum dibayar. Belum yang sisanya itu. Jadi sisanya tuh mungkin yang udah masuk itu 19,5 juta ya. Dan untuk total 23 juta. Ya 3,5 juta lagi. Oke, keep dulu, Bran. Sorry, ada informasi kalau seandainya tahapan itu memang harus ditagih-tagih. Bener nggak? Siapa yang bisa jawab?
Mungkin yang lebih Bendahara. Iya. bendahara. Oke. Jadi gini, mungkin saya cerita dari ke belakangnya dulu ya. Waktu di pendopo itu, sebelum ada pendopo itu ada kejadian ya waktu di Jakarta ojol itu. Oke, yang kelindes tuh. Afan ya, Itu Afan. waktu hari Kamis. Nah akhirnya kita bentuk spontanitas ngadain pergerakan Apresiasi ya, ya. doa bersama, Oke. yaitu di Simpang 5. Nah dari acara Simpang 5 itu kita nggak tahu ada komitmen atau apa-apanya, itu ketua yayasan. Tiba-tiba pas hari Minggu ke saya, ntar hari Senin kita kumpul di pendopo. Aya acara naon itu bah? Dia senang pokok kumpulkan 500 anggota. Yaitu mau ngadain doa bersama. Ya udah. Itu pas hari pasti di pendoponya kumpul. Ya. Kita malah bisa lebih dari 500 yang datang. 700-an Sampai lah. 700 lebih. Akhirnya dari situ ada beberapa orang-orang pemerintah yang datang dari Ya. bupati, wakil bupati. Semua Nah, SKPD ya. Ya semua pada ada. Akhirnya Ibu Putri menjanjikan saya akan membantu untuk rekan-rekan ojol dari segi UMKM-nya supaya ada Kegiatan. Lebih kegiatan lah. ya. Itu dengan nominal 50 juta itu uang pribadi. Yes, Gitu. benar. Ya udahlah, dari situ kita bubar. Terus saya nanyakan ke ketua itu. Follow up dong. Kita ini terus dipertanyakan, soalnya yang bakal ditanggung jawab itu saya sebagai bendahara. Bakal dipertanyakan oleh anggota-anggota. Contohnya waktu kejadian-kejadian yang belakang, seperti apa kata kamu baik, ulah ciga nungges dengan dibagikan karena udah ada. Udah nges-nges berarti beberapa kejadian Iya. dong. Contoh dulu waktu ada pembagian waktu zaman corona, yaitu dari Dishub. Dulu itu ada total kurang lebih. Kompensasi itu. Iya, bantuan. Nah, kita dipotong satu dari per 10.000, kita kumpulin, itu saya pemegang uangnya. Karena dulu bentuknya yayasan itu dari pas kumpulan di Dishub. Oke. Bilangnya, buat bentuk yayasan. Berhubungan banyak yang berisik, ketua-ketua komunitas. Nah, ada kejadian lagi di Cugenang waktu di Sukabumi, Cianjur, yang ada peristiwa Bencana. gempa. Oh, kita ikut ini ya, Ikut bantuan. support. Iya. Terus Donasi. Nah, dari situ beberapa kali kejadian, terus ada bela Palestina, itu nominalnya 35 juta itu dari rekan-rekan. Soalnya kita dari dulu itu bukan penerima, malah kita membantu masyarakat. Yeah. Tiap kejadian itu jangan sampai ada perkataan orang lain kita memanfaatin pemerintah atau minta proposal maaf. Kita dari ojol murni dari dulu. Oke. Ojol Tapi itu. ada loh informasi kalau ojol itu minta-minta ke Nggak ada. pemerintah. Nggak ada. Kebanyakan Bukan itu- ojol, bukan ojol ya. Bukan ojol ya. Bukan. Tapi Oknum yang mengatasnamakan ojol. Saya jelaskan lagi. Kalau permasalahan itu kebanyakan mereka itu menjual nama ojol. Karena saya juga tahu orang-orang tertentu. Oke. Nah, mengatasnamakan ojol, contohnya kejadian kemarin berapa ke dinas-dinas terkait, Ya. bikin proposal buat kegiatan, tapi mengatasnamakan yayasan demi kepentingan pribadinya. Oke, Brad. Tapi kan pada saat ada bantuan apapun itu, brother ada dong. Nah, Kan bendahara. justru itu saya nggak dikasih tahu sama sekali. Waktu ketua yayasan menerima uang, saya tanya ke dia, itu uangnya gimana kelanjutannya? Ntar kalau udah lengkap semuanya saya jelaskan. Nah, Oke. itu posisi saya di Bogor waktu itu 2 bulan. Yang tahu itu cuma pengawas, Ya. terus Mang Ubay, Iya. terus satu lagi Mak Aceh yang tahu. Karena kita bareng-bareng. Ketua-ketua itu menjelaskan gini, kalau untuk masalah bantuan yang kejadian waktu yang di bengkel itu, ntar saya itu mau lagi ada kegiatan di Brebes. Ntar kalau udah pulangnya, baru kita langsung lunasin gitu. Oke. Yang saya tanyakan, kenapa ini bengkel udah 2 minggu belum ada kegiatan? Ya. Kan itu uang udah ada. Brother menanyakan nggak kalau seandainya transferan itu ke salah satu nomor rekening pribadi? Saya tanyakan. Terus jawaban? Saya tanya, kenapa itu transfernya ke rekening Anda sendiri? Karena yang namanya yang buku yayasan buat tabungan itu udah beku karena nggak ada Bener perputaran nggak? uang. Bener di blok. Saya balikin lagi, gimana saya mau tahu? Itu kan nama ketua semua dipegang. Saya selaku bendahara mana
rekening kalau dipegang sama saya pasti saya bertanggung jawab. Gitu. Oke. Waktu itu kita pembikinan rekening yayasan, saya berdua bareng. Oke. Ketua, kalau ntar ada kegiatan-kegiatan, berarti yang ngambil kita berdua. Oke. Nah, pas ada ketransferan uang, saya langsung pertanyakan kenapa itu uang masuk ke rekening pribadi, bukan ke rekening yayasan. Dia menjawabnya karena buku tabungan yayasan itu udah dibekukan. Dengan dasar apa? Brother udah cek belum di ini? Nggak ngasih tahu, dia nggak ngasih buku tabungannya sampai sekarang. Oke, sorry pertanyaannya. Ini yayasan kayak gimana sih? Si gaduh heureuy ya. Nah, gini kan. Yayasan. Oke, terus Kalau kita bikin yayasan itu supaya ada kegiatan dari ketua-ketua komunitas itu ada pemasukan juga. Itu yang pertama. Yang kedua itu legalitas ojol sendiri di Garut itu belum benar-benar. Soalnya 2018 itu ojol di Garut itu ada statement dari bupati yang sebelumnya gitu. Nah, kita bentuk yayasan biar ketua-ketua yang lainnya ikut andil. Karena apa? Dari kejadian-kejadian berapa kali kita bentuk aliansi sering bubar. Oke. Karena yang pertama bubarnya, itu mungkin tidak ada badan hukum nih lah. Tidak ada badan hukumnya. Oke. Kalau yayasan kan ada badan hukum. Terus Itu. Jadi saya sebagai bendahara kemarin mempertanyakan ke dia itu mana pertanggungjawabannya? ya. Karena saya pribadi sebagai bendahara yayasan nggak ada dikasih. Sorry Brad, tanda kutip ya. Saya bisa kalau masyarakat ya, bisa ada pikiran bahwa brother juga main di situ. Benar nggak? Gini Kang, justru saya itu malah dikambing hitamkan terus. Oke. Sebelum ada yayasan, dulu itu saya sebagai bendahara, tapi bendahara umum, bukan bendahara yayasan, tapi dari aliansi. Oke. Uang kita masuknya megang saya, tapi banyak beberapa orang yang pinjam uang ke saya, nggak balik lagi, malah saya menutupin. Nah, untuk yayasan pribadi, saya mau ngomong sama dia, Ketua, kalau suatu saat ada hal-hal yang menjanggal, bukan orang lain yang berhadapan saya pribadi, Oke. gitu. Pas kejadian ini uang nggak ada ke yayasan, saya yang langsung ke depannya, lalu mempertanyakan langsung. Saya yang kaget itu, ini ke kamu baik kan urang mah polisi ke Bogor. Sugan teh babarengan jeung aranjeun teh. Oke. Jadi saling ngobrolkeun. Kamu baik mungkin kena sama bendahara, saya malah ke kamu baik gitu yang Sorry Brad, kalau seandainya ada kegiatan ojol, brother pengeluaran pemasukan tahu nggak? Untuk pengeluaran ojol yang kemarin belum ada. Pemasukan juga nggak? Sorry, kalau untuk ngumpulin masa teman-teman di pendopo juga dibayar nggak? Nggak ada. Nggak tahu. Nggak, maksudnya dibayar apa hanya sekedar datang? Eta bahasan deui eta mah. Nah, Eta bahasan deui eta mah Pak Ceng. Oke. Silakan Pak Ceng. gini. Waktu datang ke pendopo itu kita cuma dikasih tahu ada makanan nasi bungkus sama door prize, hadiah-hadiah seperti helm gitu. Kalau dikasih uang itu sumpah demi Allah pihak kami juga tidak tahu. Saya pribadi juga tidak tahu. Itu malah tahunya pas kita udah mengkerucut atas sekian yang bulan biasa. ya. Jadi sekian bulan dan lain-lain, barulah muncul bahwa itu ada. Oke. Brad, ini penting nih karena ada ketua yang baru. Brad. Ya nggak? PLT lebih tepat. Oke. Brad, merasa nggak kalau yang kemarin-kemarin itu ada masalah? Menurut brother, kesalahan terbesar apa yang dilakukan oleh si yayasan ini sendiri? Termasuk kan brother juga ada di situ ya, kemarin. Sorry ya. Mungkin kenapa semua ini bisa terjadi? Pertama, kalau saya lihat ya, dari manajemen yayasan yang salah. Kedua, ada itikat yang tidak baik sebelumnya, sehingga terjadilah suatu masalah. Karena kalau lihat dari sini seperti by design. Oh, berarti dia udah ini merencanakan kan? Ya walau alam ya, jadi Berarti tidak sendiri dong, Brad. nah itu saya kurang tahu juga, karena waktu itu sering dengan kita, mungkin disebutnya kubawadak, bahwa disebut Ipin Upin buatnya. Ya, karena dulu itu orang ini gini loh, bukan gini. Kalau gini kan bisanya di ini Ada lato-lato bareng-bareng. Makanya saya nggak percaya, dia nggak tahu. Iya. Mungkin dari 80% informasi tentang yayasan dan sebagainya dari awal sampai saat ini saya tahu.
Oke. Karena sebab musabab daripada yayasan bisa berdiri bisa ada itu dari saya sendiri sebenarnya. Emang betul. Oke. Ini Dan ya. itu Iya. terbentuknya di rumah saya awalnya. Boleh nggak saya punya pendapat tentang yang ke belakang? Apa? Boleh. Beliau dimanfaatkan oleh si Tit. Saya tambahin lagi. Enggak, bentar. Boleh kan? Boleh kan? Tapi kan kita masih banyak pertanyaan ke mereka. Iya, oke. Terus silakan. gimana? Gali. Terus gimana nih? Ya, awalnya karena dulu saya pernah ngojek juga ya. Saya merasakan kehidupan ojol seperti apa. Jadi perihnya seperti apa. Makanya pada saat itu yang bersambut adalah si beliau datang kan. Emang dari dulu saya udah kenal. Oke. Kebetulan dia tahu dari komunitas, dari ngurus ojol. Ayo sok, hayang naon ojol teh. Oh, saya mah hayang nyen yayasan barudak teh. Nah, bla bla bla. Oh iya bagus, Betul. kebayang saya itu ada legal hukum. Betul. Gitu kan, buat anak-anak anggota yayasan itu buat ojol ya, ada legal hukum yang dimana bisa dibina oleh pemerintahan, all about that lah ya, kayak CS Asia bisa masuk ke sana. Gitu. Karena saya dibikin profesional mungkin gimana caranya ini bisa berjalan tuh ya. Dari hati nurani pada saat itu ya, saya ngelihat. Dan saya trusting ke beliau, percaya 100%. Oke. Silahkan. Berjalannya waktu, saya buka dong pintu-pintu semua. Gitu. Termasuk ke Pemda? Iya, saya Termasuk buka. ke pengusaha? Iya, saya buka. Oke. Semua, buka semua. Karena saya pengen ada kebaikan buat anak-anak ojol. Oke. Supaya apa? Ada aktivitas, nyeri hati pak ketika lihat anak ojol, Oke. dia lagi anyep. Lagi anyep, cicing 2 jam, 3 jam, nungguan orderan ucan puguh gitu kan. Kan sedih. Oke. Pak. Tambah-tambah di luar itu kadang ada orang berbicara gitu, selentingan-selentingan. Ojol mah suatu pegawaian, ojol mah pekerjaan yang rendahan, kan nggak enak ya dengannya. Karena saya merasakan pada saat itu. Akhirnya saya berpikir, gimana caranya mengangkat harkat derajat ojol bisa setara dengan orang lain. Oke. Kami sama manusia, kami berjuang untuk keluarga. Oke. Itu yang tagline yang saya tanam di dalam otak saya itu. Gimana caranya membuat program untuk ojol, anak-anak ojol, supaya lebih bermanfaat dan lebih terarah. Karena mereka itu ada limit waktu usia. Next setelah beres, kemudian usia 60 tahun, maksimal rata-rata 60 tahun ya. Oke. Mereka punya kerjaan yang tetap, Ya. apapun ya, dagang, naon, terserah lah gitu ya. Itu yang ada bayang otakan saya itu. Saya percaya ke dia. Segala dan sebagainya. Masuklah ke Termasuk ditunjuk jadi ketua? ketua yayasan dari dulu, dari ada dulu. ketua. Masuklah kemarin saya eksis lagi kemarin karena waktu zaman politik ya, politik Ya. biasa. Dan saya juga nggak terlalu masuk ikut serta. Ya. Karena saya seperti ada benteng pemisah gitu antara saya dengan anak-anak ojol itu. Nah kan brother kan langsung bersentuhan lah. Sebenarnya, tapi tetap saya VI beliau, Oh. VI beliau. Iya. Nggak langsung ekstrim langsung masuk itu nggak bisa saya dijegal. Contohnya? Contohnya misalkan gini, ketika waktu itu saya ada bagi oli motor ya, sempet ya zaman apa? Itu saya nggak bisa langsung ke anak-anak. Oke. Saya percaya karena beliau udah. Oh. Karena saya kalau udah percaya sama orang, saya percaya. Iya. Ketika saya udah kecewa sama orang, hajar. Gak ada istilah A, B, C dan sebagainya, hajar, udah beres. Pada saat itu saya putus hubungan. Gitu. Nah, gayung bersambut, berjalannya waktu, ketika waktu ada Afan ya, Betul. almarhum Afan, kejadian Afan. Sakit. Oke. Akhirnya ojol kieukeun, alah kumaha gitu. Ya. Sampaikan waktu acara aksi damai di Simpang 5 itu, itu mobil saya apa yang pakai jadi mobil komando itu. Mat kapanyet luhurna teh budak ieu duaan. Jeung si beliau nya sound system saya sewa sudah apa dan sebagainya. Karena buat rekan saudara ojol gitu. Saya berani, silakan. Yuk tukeran ridho lah lillahi taala. Just acara bagi bersambut. Alhamdulillah tidak terprovokasi dengan yang lainnya. Kita damai lah, aksi damai, benar-benar damai. Dari situ acara beres, besoknya saya ketemulah dengan dengan penguasa Garut ya. Oke. Ngobrol, gayung bersambutnya nggak sih Panopo atau yang doa bareng. Ya. Alhamdulillah dong, tidak berpikir aneh-aneh. Berkomunikasilah dengan aparat kepolisian apa dan sebagainya. Saya pada saat itu. Ketika transport pertama masuk ke beliau, saya nggak tahu.
Sorry, Bro. Jangan dulu transfer. Pada saat ngumpulin anak-anak, ajakannya seperti apa? Brother tahu kan? Enggak, saya besaran ke dia masalah itu. Oh. Karena saya udah membuka pintu ini. Bagi-bagi tugas lah kasar mah. Oke. Sok tah, beresan pintunya. Justru bukan itu sebenarnya. No. Malah digodok, digoreng-goreng kan. Ya, teman next cerita. Oke. Masuk lah, saya buka. Saya dalam artian memposisikan diri. Karena yang taruh yang di ojol pada saat itu ya, bukan fashion saya. Saya nggak tahu karakteristik apa dan sebagainya, budayanya seperti apa, saya nggak tahu. Masuknya sok, dari itu saya tidak muka iya. Brak-brak semua yang dibutuhkan. Brad, sorry. Kok brother bilang saya nggak tahu karakternya gini. Kan brother dari awal yang bikin yayasan dan lain-lain, mungkin anak-anak juga tahu lah. Di luar. Melihatnya kacamata luar, bukan dalam gini kehidupannya seperti apa, maksudnya budaya ya. Oke. Budayanya itu seperti apa dan sebagainya. Itu kan di Cikurang tema bukan fashion saya gitu. Jadi takutnya salah penerimaan nantinya. Oke. Yang biasa aja kan kasihlah segala sesuatu pada ahlinya ya. Iya. Nah, biasa ya, dia yang orang mah gitu. Sok. Terjadilah acara. Terjadilah waktu itu saya tahu dalam artian yang memberi apa dan sebagainya, tahu gitu kan. Dan ada komitmen di situ. Ada komitmen di situ. Membenarkan, karena di depan saya, karena itu semua usaha saya. Oke. Maksudnya usaha brother yang minta? Maksudnya terjadi di pendopo itu karena saya yang masuk awalnya. Oh, yes. Akhirnya terbentuklah di situ. Gitu. Yes. Jadi kan dengan masuk ke sana, Ojo pun pikiran saya ya pada saatnya saking bodoh-bodoh wing gitu ya. Pikiran saya, Ojo bisa senangnya bisa di pendopo makan bareng dengan para muspika, pejabat dan sebagainya. Itu klik. Saya nggak aneh-aneh. Sama muspida ya? Iya, muspida ada pengakuan. Dengan seperti itu aja, alhamdulillah saya main nggak muluk-muluk. Kudu bareng nggak ada pengakuan. Ojo, alhamdulillah saya gitu kayak gitu ya. Karena nyetong arah siku lah gitu ya. Dan dikasih hadiah lah waktu itu. Dikasih hadiah, saya menuntut door prize apa dan sebagainya. Alhamdulillah dia saya semua gitu. Cuman semua itu nggak saya eksekusi, saya kasihkan ke beliau. Kalau door prize langsung alhamdulillah dari kepolisian ada gitu ya, bagi-bagi. Nah untuk uang duduk saya kasihkan ke beliau. Oh, ada uang duduk? Ada uang duduk dan itu yang dibayar dong ke situ. Bukan dibayar, bukan gini. Jadi ayah kadedeh. Oh, kadedeh dari pemerintahan. Oh. Karena kenapa seperti itu? Saya minta kasihan anak-anak lagi on bid. Iya. Ada uang duduk. Itu 500 orang ya? 500 orang. Nah, itu saya nggak cerita sama anak-anak. Nggak cerita. Kenapa nggak cerita? Positive thinking aja. Oh. Positive thinking. Udah positive thinking lah. Kan weh. Saya percaya aja, akhirnya mikir-mikir otak, mikir kotor atau mikir negatif thinking, capek-capek hatinya. Ya. Karena saya pikir ke segala sesuatu itu dengan waktu pasti akan terbuka gitu. Ya. Berjalannya waktu, acara sukses lah. Saya nggak tahu menjapa anak-anak dan sebagainya udah. Mungkin sekitar 2-3 bulan, ini masalah program apa anak-anak kumpul dan sebagainya saya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. 2 bulan kemudian, jalan 3 bulan lah, datanglah ini ke rumah. Masalah laporan yang yayasan uang udah cair. Yang bengkel. Ya. Waduh. Ya. Kumaha atuh? Teleponlah dia. Baik, aing maneh nah atuh nelpon ka urang teh ngebejan ka urang. Karena menganggapnya ini mungkin kita sama ya. Awal ya, yang lain juga sama yakin berpikir seperti itu. Karena si Ipin Upin teh lato-lato aja kieu mana. Saya mafhum lah pada saat saya mafhum. Ah wajar enggak apa-apa gitu kan ya. Ya udah. Panggil lah si beliau. Pakai. Pada saat itu saya belum tahu masalah uang yang yayasan, apa yang di pendopo. Iya. Pakai. Ya udah. Saya teh aya kanya keneh kan. Genep 1,5 juta teu sabaraha kasarnya. Ya. Kan saya suka pakai pipa gading tuh rokok. Lumayan tah hargana 7-8 juta. Dibikin lah. Jual ji. Beresan eta. Beres. Keur nyaah ya. Cuk mana mah palsu. Bereket deui ya. Ya, saya mah cukup iya kebayar lah. Saya udah ada itikat kan membantu dia. Udah. Dari situ ngobrol, udah sok kumpul anak-anak. Di bengkel, karena saya belum tahu. Kumpul di bengkel. Naon urang lapat sok yayasan. Hayu, payahna urang kudu turun karena ayana bengkel salesina ya urang oge. Saya kudu ngilmu beresan. Logikanya, ini air kalau tumpah, nggak mungkin saya lap di bawah. Pasti di sini juga kan, tempat tumpahnya. Jadi saya beresin semua. Masuklah sana. Ya qadarullah, istrinya sakit. Sampai harus dirawat di rumah sakit. Oke.
Lewat rumah sakit, saya mah ya udah sok urusan ini saya cover aja. Kamu ke rumah sakit. Dari situlah muncul uang, ada uang kadedeh senilai Rp50.000 per orang yang waktu di pendopo doa bersama. Oke. Saya nanya, baik, hari iya, pas pendopo doa bersama, kebahagiaan sabaraha gitu, iseng kan? Ya. Iseng karena saya melihat cerita sebelumnya. Jarak kacan. Kaget lah kita. Kaget, anak kaget lah. Itu ada 6 ketua-ketua komunitas. Ya. Pak. Waduh, ini uang 500 orang loh yang diambil. Nah, dirinya saya udah nggak ada istilah kompromi apa dan nggak ada. Ya. Wah itu menang doli mereka jelema loba. Oke. Tapi berada dengan cerita dari yang dulu juga ada apa-apa, kenapa nggak ditindaklanjuti gitu? Saya itu jujur tahu ojol seperti apa setelah diasupin karena grup dah kubrak ieu. Jadi dia tuh masuk ke WA aliansi dan WA yayasan ojol itu setelah ada masalah ini. Oh. Dan dia memasukkan. Barulah ketahuan seperti apa kayak gimana yuk. Kieu geuning. Beuna aku tim senyap intinya mah. Oh, Tim ini senyap. Yang paling parah apa? Dapet. Yang paling apa? Iya, iya. Ketika saya baik-baik dengan dia, itu ada pembusukan karakter saya di belakang. Ada black campaign saya di belakang. Yang tadi seperti Kang Gea gitu ya, bilang kalau Kang Cemok itu gini. Saya tengah ulang kan. Lu sia, curhat teh. Ya anggaplah amal jariah itu ngapus dosa gitu ya, antap gue. Sampai saat ini pun sama. Ya. Black campaign itu ada. Ya. Buat saya. Oke, Bran. Ini ada nggak klarifikasi ke ya Bu Wabu dengan kejadian-kejadian kemarin? Secara personal saya pribadi udah ngobrol dengan Bu Oke. Putri waktu itu sampai ada video ya. Iya. Video, Bu kasih ini dong kata-kata buat anak-anak ojol nih gitu. Udah ada. Terus sebelumnya juga ada dari rekan-rekan yang datang ke sana gitu ya. Mereka pun sama kaget gitu ya. Dan yang saya tahu, kenapa sih uang kok bisa cair ke personal? Ya. Udah bingung dari tagihan wae mas. Oke. Sudah ada Jadi dia sepinyol. dengan sama yayasan dan juga nu nagih ieu Bang Emo sedang Oke. nagih. tinggal debt collector Kesal tiap hari. Padahal kita itu nggak ada musyawarah atau perkumpulan berapa kali nggak ada. Ya. Itu secara Oke. pribadi dia minta uang hampir tiap hari katanya. Oke. Gitu. Oke. Oh, hampir tiap hari ya. tapi sebenarnya sih, Brad, kalau ada komitmen itu harus ada progres mungkin. Iya. Ya kan? Sebetulnya, Betul. iya. Harusnya Betul. kan gitu. Jadi, oke, saya bantu. Ya kapan? Ya mungkin bukan mewajarkan sih ya. Bukan mewajarkan, tapi ada progres lah. Tapi kalau seandainya ada tahapan, kan tahapannya tahapan ke-1, bulan sekian ada progres lah gitu. Contohnya nih Brad, kenapa saya bilang seperti itu? Kalau membantu orang, itu seperti ngegoreng, tahu? Iya. Kalau wajannya udah panas banget, dikasih minyak dikit udah habis. Betul. Benar nggak? Sebetulnya ya, seperti Ya nggak? itu. Nah, tapi kalau seandainya minyaknya itu banyak, langsung tok, banyak aja segalon gitu, itu akan bermanfaat. Nah, ini bukan jadi brother sendiri harus ada pertanyaan lagi ke Bu Putri siapa yang mengasih donasi ya. Tapi minimalnya harus ada pertanggungjawaban ke yang teman-teman. Ya nggak? Ini kan judulnya pengen segera mengaktifkan atau memberi kontribusi ke teman-teman yang lain. Ya nggak? Ini tugas PLT dong, tugas ketua baru dong. Gini bro, jadi sebenarnya waktu pada saat bantuan itu ya, emang saya nggak menjabat itu tadi ya, wakil ketua pengawas lah. Kan itu waktunya tuh langsung cungcereng lah, ada waktu gitu, ada waktu. Tapi saya sadar diri gitu ya, awalnya. Karena jelma mel emangnya aku dipaksa. Dia kasih terlucu gitunya. Nah, tapi dengan waktu ini muncul isu-isu di luar yang negatif. Uang yang dipakai lah apa pada saat itu saya masih dengan beliau ya. Oke. Uang yang dipakai apa dan sebagainya. Nyawa ya, nah karena udah lewat dari 1 bulan kan waktunya. Lewat mungkin bulan kedua lah baru tereksekusi itu. Ya. Makanya saya tujuin, ya udah yuk, gimana ya, dan sebagainya. Termasuk sampai ada di bulan film mereka podcast dan
Itu saya Kan belum tahu. brother yang bawa ke sini. Saya nggak tahu itu uang cair. Atau pas apa? Si koplok ke saya banget masuk podcast gitunya. Itulah. Makanya pertanyaan di podcast itu, cair nggak berapa? Bilangnya setengah lebih sedikit. Iya, setengah tagline-nya detiknya. Setengah lebih sedikit kan Betul. gitu ya. Saya tanya berapa? Dia bilang setengah lebih sedikit. Nah, kalau logikanya bendahara tahu, ini tahu, ya nggak? Brother juga yang bawa ke sini tahu. Pak Aceng sebagai apa dulu teh? Ketua teh? Wakil ketua pengawas. Nah, Wakil masa pengawasnya aja gak tahu. Masa pengawas nggak tahu? Mak- Atau dicocok? Ari bapak, orang tuh udah pegawai ya. Akhirnya belum kabeh gitu. Kan nungguan ikut karena saya udah tracing kan. Percaya lah Ya, gitu ya. Bangka sebagai pengawas, saya juga sebagai bendahara nggak tahu. Tak malu nih ngomong ya. Nah, Brad, ini kepemimpinan brother nih. Ini harus ada apa maksudnya ketegasan. Kedua belah pihak dong, ya nggak? Dengan siapa tuh bapak? Satu dengan pemberi, karena masalahnya di situ loh. Kenapa? Ada yang memberi donasi, ya kan? Tapi sampai saat ini memang tidak full, belum. Bukan tidak full, belum full. Karena mungkin tahapannya tidak jelas, gitu kan? Betul. Bisa nggak dijelaskan itu? Bisa Sampai aja. kapan? Oke, satu itu. Yang kedua, brother itu mungkin harus membenahi teman-teman nih yang ini ketua Salah satu ketua salah satu komunitas. ketua komunitas, bendahara, ya enggak? Ini kayaknya yayasan siga heureuy ya. Asli Mau dibawa kemana nih, Brad? Karena brother, sorry, Brad. Isu di luar adalah ojol itu dia main di Pemda. Betul. Bermainnya tentang naon ya, Bro? Oke, kalau bermain tentang apa? Kan berarti tahu mungkin ada proposal kah, ada minta ini kah, minta itu kah. Dan itu bisa dijawab karena berarti saya yang buka. Brother sendiri yang bilang saya yang buka ke Pemda. Berarti ada dong yang lubang-lubang itu mereka. Kalau kamu bilang apa? Oknum yang memanfaatkan Manfaatkan ojol. Ya mungkin ayam, meren. Ayam. Jadi gini, bahasanya mungkin lebih bukan seperti itu ya. Kita di ojol itu dari 3.000 sekian anggota dari 72 komunitas yang tergabung di Yayasan Pengudi Online Mandiri. Gitu ya. Logikanya gini, kita berkendaraan semua nih. Ya. Nilai aset anggota yayasan itu lebih dari 60 miliar. Wow. Ya Bayang. bener lah. Mobil sesuai ini kurang lebih sekitar ada 450-500 unit. Paling murah mobil kan alanya. Ya. 150 juta. Weh. Minimal lah ya. Bawa motor saya sana. Ya. Paling murah sebab ada alanya. Taruh 10 jutaan weh urutnya. Oke. Berapa puluh miliar tuh aset anggota yayasan ojol. Apakah kita bayar kepada pemerintah? Bayar. Pajak. Yes, benar. Dihitung-hitung ku saya tina setahun. Ya. Kurang teh nyumbang sekitar 1,5 miliaran setahun teh. Wis, dapat reward apa dari pemerintah? Nah, itu. Hah? Ini obrolan. Acan sadar. Oke, sadar. Acan sadar. Saya juga baru keinget kemarin. Iya. Oke, ya. Saya berpikiran ke pemerintah kenapa? Karena di sana ada hak anak ojol. Oke. Bukan minta-minta ya. Ya. Kita ada hak anak ojol. Sok kudu siga kumaha. Oke. Misalkan gini. Karena kita udah memberikan apa namanya tuh income Sumbangan. Bukan sumbangan atau bukan nyumbang dong. Nyumbang income. Ya, income. PAD. Menyumbang PAD, ngasih input ke PAD. Cik atuh ojol teu kabehana mampu ya. Teu kabehana alus orderanana. Oke. Saat ini ya saya lakukan. Ya. Lamun ngomong hungkul mah mereka nggak bakalan ngasih. Oke. Karena dia harus ada bukti. Benar. Permintaan dan pengeluaran cap dari semua. Iya. Betul nggak? Ya. Lamun dimanfaatkan kesorangan, eta salah. Oke. Kalau untuk semua itu benar. Yes. Apa programnya? Kita harus ngikutin SOP dong. Benar nggak? Ya. Akhirnya orang ke bulan minta duit lah orang. Mau nyebarak ojol. Kan tepung gue dicarakan pemajikan, berarti sih ngeluar ke duit gitu. Oke. Ada di salahnya. Ada bukti. Oh buat ini, buat ini. Ya. Tapi bukan untuk pribadi. Ya. Cuma makanya skema yang sekarang, siapa pengambilan uang, jangan sendiri, harus bareng-bareng. Minimalnya ada saksi 2-3 orang untuk melihat. Ya. Ya cukup bendahara sama ketua juga. Ya, itu kan karena kan bedanya, lamun yayasan pendidikan beda deui banyak. Oh, okay. Kan ini mah bukan. Masuk 2-3 orang lah. Yuk, Ya. sebagai bukti. Ieu capna, ieu naonna, sabaraha duit meunang terus jangan naon. Ya. Kayak gini.
Saya mau punya program minggu depan ya, tembus oli murah buat 1.000 driver ojol. Secara logika uang dari mana itu? Oke. Gitu kan? Iuran. Ada. Ada, saya nggak memberikan lepas begitu aja. Kenapa? Karena nggak ada edukasi di sana. Bayar 10.000 abang per driver. Oke. Harga nilai itu 50.000 kan? Berarti saya harus nyari 40.000 lagi. Iya. Kalau saya mengeluarkan proposal tanpa ada target, tanpa ada program, itu salah. Ya. Atau yang pribadi. Ya. Tapi kalau saya ada program, dan itu termasuk asnafnya yang harus dibiayai atau harus disupport, ya kenapa enggak kita minta? Karena ada hak kita. Kalau nggak ada hak kita, baru itu nggak boleh. Betul nggak? Ya. Sepakat ya? Ya. Oke. Bikinlah, tapi itu acara ojol. Nanti buat tebus oli murah. Sebelumnya kita nggak. Berserah. Insya Allah kalau tidak ada masalah, tanggal 14 Februari itu kita sekalian munggahan, sekalian tebus oli murah buat 1.000 driver. Ya. Emang nggak semua full dari kita ya, karena yayasan untuk saat ini belum ada income ini itu dan sebagainya, untuk kerjasama pun belum. Oke. Itu mungkin kedepannya kita akan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan gimana caranya ojol itu bisa mandiri di luar daripada mereka on bid, tapi ada penghasilan yang lainnya juga. Ya. Itu rencananya. Dan itu dikelola yayasan kan ya? Dikelola yayasan. Makanya mau kolaborasi sinergi dengan yayasan pendidikan untuk antar jemput anak sekolah, apa dan sebagainya. Dikelola dengan yayasan. Jadi gimana caranya yayasan ini ada manfaat atau feedback positif terhadap anggotanya. Ditambah urut kasus kemarin ya orang tegur beberes sila gitu. Nah, ini untuk beberes itu tuh, Brad. Karena kan kasus ini tidak lepas begitu saja dong. Nah, Brother sendiri nih apa nih yang mau ada, ini mumpung ada ketua nih. Iya. Mau apa nih dari Brother sendiri nih? Ya mungkin sesuai dengan komitmen ketika kami dulu memilih beliau untuk jadi ketua, ya kita minta apapun itu lebih di open lah gitu, tentang masalah keuangan atau apapun itu, dan ya mudah-mudahan bisa beliau jalankan sesuai janji beliau dan apa yang kita ingin. Nah, bro, juga. Gara-gara sih orang jadi ketua yayasan. Tapi Brother harus tanggung jawab dong. Tahu jawab dalam hal apa ini? Nggak jawab Bener nggak? Siap. Dan Brother juga mungkin harus ada penjelasan buat ke teman-teman bahwa keterlibatan dengan ketua yang kemarin itu tidak ada ya. Maksudnya karena kan Brother dikasih berapa yang kemarin itu di kebagian berapa dari ketua? Oh, tidak. Oh, enggak ya. Tidak. Ya minimalnya berapa untuk makan untuk apa kan ada? Enggak ada kalau itu. Dan ini juga saya tuh udah mulai udah menggaya. Soalnya kan yang dulu banyak kena fitnah itu menggaya. Iya dong, otomatis dong. Ini dari gedung jadi pegang dia yang banyak kena fitnah nih, dan saya juga udah mulai katakanlah mencuci nama beliau lah ke ketua-ketua komunitas bahwa hasil penyelidikan tim penyusup menyatakan bahwa ini itu bukan main koloni, tapi lebih ke tunggal individu. Oke. Tapi ya untuk masalah, nah kita juga akan menempuh ke hukum ya. Oh ini mau di Malahan saya siapa yang terbuka semuanya. Enggak kekeluargaan dulu. Soalnya gini, waktu bulan Desember itu malah kita panggil beliau itu di BC Dogar. Iya, di salah satu komunitas. Nah, dia datang. Dia itu mengakui kesalahannya, terus siap untuk mempertanggungjawabkan, tapi minta waktu untuk pengembalian uang itu jarak 2 bulan. Oke. Dan pada itu udah kita kasih toleransi keringanan. Ya. Dari waktu 2 bulan sampai pas hari hanya dia itu nggak ada itikat baik nggak ada. Malah dia beliau itu malah menantang. Udah mas nangges masa salah, malah nangges goreng di mata ojol. Sok wes nah, iya kan dilaporkan ke. Berat gimana nih Berat? Ini ketua nih yang harus ambil keputusan nih. Balan. Ya Pak. Jadi gini Bang. Saya ini. Oke. Mungkin lebih dalam artian bakat cakurung ke beton ya. Saya tadi gitu Pak. Oke. Karena nggak sebadag oge orangnya bukan anak kecil yang harus dibimbing atau gimana. Dia udah tua, udah tahu pengalaman hidup pahit manisnya hidup. Ya itu mah ada choice ya dalam segala sesuatunya ya orang itu. Oke Brad, kita harus ngomongin ke teman-teman nih. Nanti nonton bareng ya kan. Apa target, mungkin progres, terus apa yang harus dilakukan, terus kemudian
ya mungkin ada nasihat lah ke teman-teman, jangan sampai egonya udah titik puncak nih. Tuh. Gimana nih Bert tuh? Kalau saya sebagai ketua yayasan Yapom, mengutarakan pada rekan-rekan ojol semua, selalu jaga kondusivitas, bersihkan hati, mending yang duit daripada yang riweuh mah. Tapi apa yang hak perlu kita perjuangkan, kita perjuangkan. Kalau emang salah, ya kita jangan perjuangkan. Selama kita merasa benar, just do it. Pasti orang ada di jalan Allah. Hup, dari kita. Keren Bert. Keren. Betul. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang mahal, yang terbaik buat kita, ya. Jadi kita harus memang benar-benar organisasi itu dijalankan orang-orang yang ikhlasnya dengan hati, ya enggak? Dengan pikiran yang bersih, dengan satu visi misi yang benar. Duit mah wes itu jalan. Oh, jadi ujung-ujungnya iya. duit itu jalan, udah kayak ngariung kayak jalan. Boleh nggak? Saya potong, maaf. Boleh? Oke, silakan. Ini teh ada sedikit kata-kata mungkin lah untuk ketua yayasan sebelumnya. Ya. Jadi intinya gini mungkin ya, kita ini bukan tidak ada tendensi geuleuh ke individu, nggak ada. Kita tuh muncul di dukanya lah. Kita tuh jeung beliau tuh guys udah 8 tahun mungkin ya, Mangga ya. Kita sama-sama di jalan. Oke, cari Capek di jalan, papanasan hujanan. Kemudian beliau ada kasus kayak gini tuh, kita juga sebetulnya nggak tega. Tapi kalau misalkan kita diantep, kan takutnya nanti dia dedeyeun lah. Nggak ada Bukan pikirannya. virus ya. Iya. Jadi kita bikin langkah untuk mediasi sudah. Ya. Dan selanjutnya kita akan bikin LP ke kepolisian. Intinya bukan tilu kangewa, Ya. tapi tilu itu. Oke, Gitu. siap. Mungkin brother juga ada lah. Unek-unek. Mungkin unek-unek saya bukan ke si beliau itu persiapkan diri aja lah. Persiapkan dirinya apa? Karena Menghadapi hukum. iya, jujur. Kenapa yang melaporkan itu, yang pelapor itu saya pribadi. Oke. Jujur. Karena berapa kali orang-orang ketua-ketua komunitas malahan anggota teman-teman saya menjodohkan ke saya pribadi. Oke. Jadi saya pengen mengharumkan nama ojol, terus menjaga nama baik ojol supaya tidak dipandang sebelah mata lagi. Keren, Bro. Keren. Setuju. Ya pasti bro, jangan lupa bahagia. Bener. Bener. Ini ngomong dari awal Bu Putri. Ini kita harus minta maaf loh. Oh iya, minta maaf ya nuhun kan, oke. Saya mewakili ya. Silakan. Oke. Ambulan gua mewakili. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Putri, Wakil Bupati Garut yang cantik jelita, mohon maaf dari kami dari Yayasan Pemuda Mandiri, dari Ojol, atas semua tindakan rekan-rekan kami sebelumnya yang mungkin dia lupa. Ya. Insya Allah kedepannya kami semua akan selalu menjaga solid dan menjaga kondusivitas untuk perkembangan Yapom ini sendiri. Insya Allah amanat dari Teh Putri akan kita lanjutkan, akan kita usahakan supaya terus berjalan. Jaga kesehatan terus Teh Putri, selalu tetap cantik, semangat. Ya. Oke, kita tutup obrolannya dengan biasa kompak kita Morning Good. Terima kasih obrolannya. Sampai ketemu dengan episode berikutnya dan Morning Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.